Jika kalian adalah orang yang berpikir bahwa arsitektur hanyalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara menggambar bangunan, kalian salah. Arsitektur? Aku nggak bisa gambar. Arsitektur? Gampang itu, kan cuma gambar doang. Video pertama biasanya datang dari anak SMA yang masih kebingungan dalam memilih jurusan, dan video kedua datang dari kesewenang-wenangan oknum mahasiswa yang tidak mengetahui arsitektur sepenuhnya. Ya, gue nggak menyalahkan hal itu, karena benar kalau kalian berkuliah di jurusan arsitektur, kalian akan akrab dengan yang namanya gambar bangunan. Tapi pertanyaannya, apakah hanya itu? Mari ketahui lebih lanjut mengenai kuliah di jurusan arsitektur. Poin pentingnya adalah, jika kalian berkuliah di jurusan arsitektur, yang kalian pelajari adalah cara mendesain. Dan apakah itu hanya bangunan? Jawabannya tidak. Sebagai arsitek atau mahasiswa arsitektur, yang kita desain adalah ruang untuk memuaskan seluruh materi yang ada di dalamnya, termasuk aktivitas manusia salah satunya. Furnitur, interior, rumah, bangunan kantor, skyscrapers, sculpture, taman, landscape, atau bahkan perancangan sebuah kota bakalan masuk ke pembahasan kalian jika kalian berkuliah di jurusan arsitektur. Ya, meskipun saat ini desain interior dan urban planning atau perancangan sebuah kota memiliki cabang ilmu khususnya sendiri, tapi tidak jarang juga kita sebagai mahasiswa arsitektur bakalan membahas hal-hal mengenai itu. Tetapi yang jelas, arsitektur itu merancang untuk memecahkan masalah. So, what is good architecture? For sure, it's not really about the look. It's about the relation created by the building with the context and its contribution to the society and nature. Kalau kalian berkuliah di jurusan arsitektur, studio akan menjadi rumah kedua kalian. Bekerja sepanjang hari di studio, makan di studio, dengerin musik di studio, atau bahkan tidur di studio. Berkuliah di jurusan arsitektur, di samping banyaknya mata kuliah umum dan mata kuliah jurusan yang lain, ada satu mata kuliah yang menjadi mata kuliah pokok di jurusan arsitektur, yaitu studio perancangan. Holy shit! Di setiap semester, lu bakalan ketemu dengan yang namanya studio perancangan. Studio perancangan 1, 2, 3, 4, 5, sampai studio perancangan akhir. Dan what you gonna do in studio? Semuanya. Ya, semuanya. Semua yang diperlukan atau semua yang lu butuhin untuk menjadi seorang arsitek profesional bakalan dipelajari di studio. Studi literatur, melihat preseden, case study, programming, concept and schematic design, drawing, dan sampai ke presentasi your project, everything you will gonna do there. Gua tahu, alasan kalian mengatakan jurusan arsitektur adalah jurusan menggambar adalah karena produk akhir dari buah pikiran kami adalah gambar. Tapi, ibaratnya video ini cuy, yang kalian lihat sekarang adalah produk akhir dari rentetan proses ataupun peristiwa yang akhirnya membentuk sebuah video yang kalian sedang putar sekarang. Kalian nggak tahu kan, kalau sebelum membuat video ini, gue harus memikirkan ide kontennya dulu, temanya dulu, konsepnya dulu, bikin skrip, editing, shooting, dan lain sebagainya. Begitu juga berarsitektur. Why the world does not need more star architects, but better architects? Star architects are captivating. They succeed to express their creativity in architecture. But truly great architecture is selfless. It's not self-serving, but about making design in harmony with human nature and respecting the integrity and tradition of each context. Saat berproses di studio, lu nggak serta-merta langsung menggambar cuy. Misalnya lu diberikan project oleh dosen lu untuk membuat rumah 2 lantai. Lu nggak serta-merta langsung menggambar rumah 2 lantai cuy.
Ya bisa kalian menggambar rumah 2 lantai dengan waktu seminggu atau 2 minggu mungkin. Tapi yang kalian hasilkan hanyalah rumah 2 lantai, bukan rumah 2 lantai yang baik dan benar. Untuk membuat rumah 2 lantai yang baik dan benar, lu sebelumnya harus tahu dulu definisi rumah 2 lantai itu apa, spesifikasinya gimana, ciri-cirinya gimana, siapa penggunanya, bagaimana distribusi ruangnya, dan segala macam. Dan pada akhirnya, semua itu lu tuangkan dalam bentuk gambar bangunan. Baru lu bisa membuat rumah 2 lantai yang baik dan benar. Ya seperti itulah timeline di studio. Ketika lu dikasih project oleh dosen lu bakal mengalami proses yang panjang atau peristiwa yang panjang sebelum lu menggambar projectnya. Di awal, kalian bakalan disuruh dulu untuk riset dan studi literatur mengenai project lu. Misalnya apa definisinya, gimana spesifikasinya, ciri-cirinya gimana, kategorisasinya gimana. Habis itu lu cari project yang udah ada yang sama atau berkaitan dengan project yang bakalan lu buat. Habis itu lu bakalan menentukan di mana site-nya, tanahnya gimana, climate di sana gimana, iklim di sana gimana, pergerakan matahari gimana, drainase di sana gimana, kebudayaannya gimana, sosialnya gimana, masyarakatnya gimana, segala macam. Dan setelah itu lu bakalan mencoba untuk merumuskan gimana konsep yang bagus untuk project lu dan menentukan atau memutuskan gimana bentuk yang paling cocok untuk project lu. Baru deh setelah itu lu bakalan menggambar dan menuangkan semua isi pikiran lu ke dalam sebuah gambar project. Dan apakah proses studio sudah berakhir? Enggak. Biasanya setelah menggambar, kalian bakalan disuruh untuk membuat Architecture Presentation Board atau APRED. Atau setelah itu membuat 3D animasinya dan bakalan lu presentasikan semua itu di depan dosen pembimbing dan dosen penguji lu. Dan apakah sudah tamat? Tentu saja belum. Setelah lu presentasi dengan dosen pembimbing dan dosen penguji lu bakalan disuruh untuk merevisi project lu sebelum pengumpulan akhir project lu. Dan setelah itu, baru proses studio akan berakhir. Capek? Ya jelas. Tapi percaya ke gua, meskipun ini capek, di sisi lain ini sangat menyenangkan, fun. Percaya ke gua. Yap, seperti itulah kira-kira timeline yang bakalan lu jalanin kalau kalian berkuliah di jurusan arsitektur. Ya kalian bisa lihat sendiri bahwa menggambar hanya 20% dari keseluruhan prosesnya. Jika dilihat dalam waktu 4 bulan atau 1 semester, yang namanya menggambar hanya 2-3 minggunya. Jadi mulai saat ini berhentilah untuk takut berkuliah di jurusan arsitektur hanya karena kalian nggak bisa menggambar. Karena faktanya, menggambar hanyalah bagian kecil dari keprofesian arsitek. Dan sekalipun kalau memang iya kalian nggak bisa menggambar, di jurusan arsitektur, kita bakalan diajarin dari hal yang paling basic dalam menggambar. Jadi tenang aja. Dan yang kedua, berhentilah untuk memandang remeh jurusan arsitektur karena faktanya, arsitektur lebih dari sekedar gambar bangunan. An architect's hand is like the hand of a god.